warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan yaitu kegiatan kita atau yang wajib kita kerjakan, yaitu mengerjakan fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami membacakan yaitu tentang amalan Syekh Mahmudul Hasan rahmatullahi alaihi di bulan Ramadan. Syekh Mahmudul Hasan rahmatullahi alaihi yang digelari Syekh Negeri India biasa mengerjakan salat nafil setelah salat tarawih dan mendengarkan bacaan Al-Quran beberapa orang hafiz serta bergantian hingga waktu fajar. Syekh Abdul Rahman Raiburi rahmatullah alaihi sibuk membaca Al-Quran siang dan malam selama bulan Ramadan, sehingga ia tidak sempat melakukan menyurat atau menerima tamu. Para khadim dekatnya saja yang diizinkan sebentar menunggunya setelah salat tarawih. Ketika minum 1-2 cangkir teh dan susu. Maksud saya menceritakan amalan para musyaikh dalam menghabiskan bulan Ramadan ini bukan sekedar untuk bahan bacaan atau menyebarkan cerita-cerita menarik, tetapi bertujuan untuk mendorong kita agar mengikuti mereka sesuai kemampuan kita. Orang yang tidak terpaksa dengan pekerjaan dunia di bulan Ramadan, alangkah baiknya jika ia berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam sebulan ini. Setelah ia menyia-nyiakan masa 11 bulan bagi orang yang biasa bekerja di kantor dari pukul 10 hingga pukul 16, apa sulitnya jika pada bulan Ramadan atau dari subuh sampai jam kerja waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran sebagaimana ketika ia sibuk dengan urusan kantor. Ternyata bisa juga ia meluangkan waktu untuk urusan dunia lainnya. Bagi yang sibuk di pertanian dan dia bukan seorang guru, jangan sedang ada penghalang untuk membaca Al-Quran ketika bekerja di sawah. Ia bebas menggunakan waktu kerjanya. Sambil duduk-duduk ia dapat membaca Al-Quran. Demikian pula dengan pedagang. Pada bulan Ramadan setidaknya ia dapat mempersingkat jam kerjanya atau paling tidak menunggu dagangannya sambil membaca Al-Quran, karena antara Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, kami akan membacakan kitab-kitab suci diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seluruh kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu pula keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut kepentingan selama 23 tahun. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima suhufnya pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Nabi Isa alaihissalam menerima Injil tanggal 12 atau 13 Ramadan. Dari situ dapat diketahui adanya hubungan
yang erat antara kitab-kitab suci dan bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada bulan ini. Demikianlah kebiasaan para waliullah. Malaikat Jibril alaihissalam pun membacakan seluruh Quran kepada baginda Nabi SAW pada bulan Ramadan. Setiap tahun riwayat lain menyatakan bahwa baginda Nabi SAW yang membaca dan malaikat Jibril alaihissalam yang mendengarkan. Dengan menggabungkan dua riwayat tersebut, para ulama menyatakan bahwa mustahab atau sangat dianjurkan jika membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Satu orang membaca, yang lainnya mendengarkan secara bergantian. Ringkasnya, hendaknya sedapat mungkin kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Waktu yang tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, sebaliknya jangan pula disia-siakan. Di akhir hadis di atas, baginda Rasulullah SAW menganjurkan 4 hal agar kita mengamalkan sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, yaitu membaca kalimat thayyibah, beristighfar, memohon dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari jahanam. Oleh karena itu, seluruh waktu luang yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk 4 amalan tersebut, dan mesti kita anggap hal itu sebagai suatu keberuntungan. Inilah cara menghargai sabda baginda Rasulullah SAW. Apa sulitnya kita membiasakan lidah dengan berselawat atau mengucapkan kalimat thayyibah dalam kesibukan dunia, sehingga lisan kita kelak akan terbiasa dengan kalimat-kalimat zikir tersebut. Meskipun aku terombang ambing dalam gelombang zaman, namun diriku tak pernah lalai dari mengingatmu, wahai Tuhan. Demikianlah dua buah hikayat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan pula kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Untuk itu mari kita tutup majelis kita dengan kibaratul masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.